بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح والدي حجي ناسوكي بن حجي أسنابي، والدي حجي أحمد غزالي بن حجي أرشاد، أمي حجي سيدي سنة بنت حجي محمد صالح، شيخنا كيجي محمد مأمون بن كيجي عبد الرحمن، شيخنا كيجي مرشهد بن حجي حسن، شيخنا كيجي عبد الوهاب بن كيجي عبد الصمد، شيخنا كيجي محمد مهاجر أمزار، شيخنا كيجي شفيع حلامي، شيخنا كيجي أحمد شريف بن عبد الغني، شيخنا كيجي عربي الزين بن حجي محمد زين، شيخنا كيجي محمد حشيم محبوب، شيخنا كيجي جمهري موسى، شيخنا كيجي عبد المعطي الصالح، شيخنا كيجي أحمد زين ميزل، شيخنا كيجي محمد صالح مختار، سيد محمد بن علوي عباس المالك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hukmul fai'i. Bab hukum fai'. Fai' itu harta rampasan perang atau harta hasil perang yang tanpa peperangan. Jadi ada ghanimah yang menggunakan peperangan, kita udah bahas. Ada kemarin juga salab. Salab itu orang one by one, satu lawan satu. Kemudian yang terakhir adalah fai'. Fai' itu tidak terjadi pertempuran. Musuh belum lawan udah WO. Hadis Umar radhiyallahu anhu qala kanat amwalu Bani Nadir mimma afa Allahu ala rasulih mimma lam yujifil muslimuna alaihi bi khailin wala rikabin. Fakanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassatan wa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihi thumma yaj'alu ma baqiya fis silahi wal qura'i uddatan fi sabilillah. Hadis riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kanat amwalu Bani Nadir, dulu harta Bani Nadir yang diserang sama umat Islam tanpa perlawanan, mimma afa Allahu ala rasulih, termasuk yang Allah berikan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mimma lam yujibul muslimuna alaihi bi khailin, sesuatu yang tidak perang, tidak menyerang orang muslim dengan pasukan kuda, wala rikabin, maupun dengan menunggang kendaraan, artinya tidak terjadi pertempuran. Itu Bani Nadir. Fakanat, maka harta itu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassatan, khusus buat Rasulullah, tidak ada bagian untuk pasukan. Wa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihi, dan Rasul memberikan nafkah kepada keluarganya dengan itu semua, nafkah selama 1 tahun. Keluarga Nabi. Tsumma yaj'alu ma baqiya, kemudian Rasul jadikan sisanya, kalau masih ada sisanya, dibuat nafkah istrinya dan keluarganya, fisilahi, diberikan senjata, wal qura'i, peralatan perang, uddatan fisabilillah, sebagai persiapan kapan-kapan ada perang lagi fisabilillah. Jadi umat Islam memiliki senjata, perlengkapan yang lengkap, senjata, kendaraan yang lengkap lewat harta fai' yang sebenarnya itu punya Rasul. Tapi ketika Rasul menganggapnya ini cukup sudah buat nafkah keluarganya, lebihnya dibeliin pedang, onta, kuda, baju besi, baju perang. Kapan-kapan perang lagi umat Islam lengkap peralatannya. Ya begitu kalau menyuntik Rasul, ya. Jatahnya jatah Rasul, tapi ada lebihnya. Yang bikin lebih siapa? Rasul. Bakal jatahnya jatah kita, ada lebihnya. Yang ada yang kurang.
Iya, kalau kita pimpinannya gitu ya. Kita pimpinannya, kemudian ini emang jatah pimpinan. Oh iya, segini doang. Bisa kata kita segini doang. Rasul udah jatahnya, kapan-kapan lebih masih dibuat umat Islam. Inti maulid di situ ya. Uswatun hasanah. Nah, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Malik bin Aus bin Hadatsani an al-Hadatsani an-Nasri. Riwayat hadis riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Malik bin Aus bin Hadatsani an-Nasri. Ini hadis panjang. Fokusnya jangan pada cerita soal Sayyidina Ali dengan Abbas paman Nabi. Fokusnya pada begitulah teguhnya pendirian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya khawatir kalau hadis ini dibaca saya nggak kasih tahu depannya, ntar teman-teman punya hati yang kurang baik terhadap sahabat-sahabat Nabi, terhadap keluarga-keluarga Nabi. Jadi hadis ini nanti intinya bagaimana seorang pemimpin sekelas Sayyidina Umar bin Khattab itu menetapkan hukum berdasarkan aturan yang ada. Terlepas diprotes oleh sekelas Ali bin Abi Thalib, bahkan sekelas Abbas pamannya. Ya, jadi jangan ada hati yang kurang baik terhadap sahabat Nabi. Sebab ini ceritanya soal warisan. Nah, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu da'ahu, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Malik bin Aus. Idja'ahu hajibuhu yarfa, ketika datang kepada Sayyidina Umar pengawalnya, siapa namanya? Yarfa. Faqala, kemudian berkata, halaka min Utsman wa Abdurrahman wa Zubair wa Sa'din yasta'dinun. Kata pengawalnya, lapor Pak, halaka min Utsman, apakah Anda berkenan menerima Utsman, Abdurrahman, Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas yasta'dinun, menghadap. Maaf kalau bahasa sekarang tuh presiden, maaf yang mulia, maaf khulafa Amirul Mukminin, ada tamu di luar, apakah berkenan menerima Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas? Diterima nggak? Nah, tapi ubannya nggak putih. Qala na'am. Lagi rame kan calon presiden yang ubannya putih. Qala na'am. Berkata Rasulullah, oh iya silakan. Fa'adkhilhum, silakan, perkenankan mereka masuk. Ini kalau bahasa gampang, kalau bahasa ngaji tektok, fa'adkhilhum, masukkan mereka. Perkenankan mereka masuk. Fala bisa qalilan, lalu enggak lama kemudian summa jaa, datang lagi Yarfa yang menjaga Sayyidina Umar. Faqala halaka bi Abbasin wa Aliin yasta'dinan. Mohon maaf Tuan, apakah berkenan menerima Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas untuk ikut ke dalam? Qala na'am. Ya, silakan. Ada berapa jadi? Ada berapa orang? 6 orang menghadap presiden, gitu ya, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baca hadis begini biar menarik, jadi ngajinya nggak ngantuk. Karena panjang ini hadisnya. Kalau dibaca-bacain aja kayak ngaji udah pada jadi syekh, ngantuk. Maka kan kita kan belum jadi syekh ya. Syekh setan bisa jadi kita ini. Musek. Nah, ini kalau ini dibawa ceramah lain lagi settingannya. Seru lagi nih ngomongnya, supaya yang penting mah bagaimana bumbu-bumbunya, tapi cerita intinya masuk begitu. Dah. Dulu dosen-dosen pasca sarjana jago nih kalau lagi menerangin hadis ini, kemudian disampaikan cantik, bisa satu hadis bisa setengah jam dia sampaikan. Tapi dengan berbagai macam itu, nyerempet-nyerempet politik zaman sekarang, nyerempet segala macam, ya memang kan sejarah itu kan sesuatu yang berulang. Falamma dakhala, ketika keduanya masuk, siapa? Sayyidina Ali dan Abbas paman Nabi. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, sementara Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib. Semuanya berpangkat kepada Abdul Muttalib. Abbas pamannya. Ya kalau kita bahasa Abbas itu, kalau bahasa kita abangnya babanya Nabi, encang, bisa jadi encing juga sih, ya.
Sementara Ali bin Abi Thalib adalah paman Nabi, saudaranya Abbas. Abbas, Abu Thalib, Abdullah itu kakak beradik tiga-tiganya. Di ujungnya Abdul Muttalib. Ya, paham keturunannya ya? Paham enggak? Kata Sayyidina Abbas paman Nabi, "Ya Amiral Mukminin, wahai pemimpin orang mukmin, iqdi baini wa baina hada." Putuskanlah hukum di antaraku di antara orang ini. Yang dimaksud Sayyidina Ali, jangan sebut namanya. Iki onopo. Sampai Sayyidina Abbas tidak menyebut nama Sayyidina Ali. Orang ada ke orangnya. Ya Rasul, putuskan saya dengan Sayyidina Ali. Enggak, putuskan saya ada masalah dengan orang ini. Orang ini maksudnya Sayyidina Ali, ponakannya. Emang abade dulu rada-rada anjing yang memponakan kurang pada akur ya. Nah, enggak ini doang. Kalau di sini alhamdulillah mirip. Wa huma yahtasimani, dan keduanya berdebat, punya masalah fil ladzi pada harta afa Allahu yang Allah berikan ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah min Bani Nadir, dari Bani Nadir. Jadi Nabi ketika meninggal, nanti ada hadis berikutnya panjang juga cerita Fatimah ya. Jadi dulu waktu Nabi pertama meninggal tuh Fatimah udah nanya sama Abu Bakar, Khalifah, peninggalan bapak saya mana ya? Yang dari Bani Nadir di Khaybar dan di Padang. Abu Bakar meninggal, yang nanya Sayyidina Ali, istrinya Fatimah. Kan Fatimah udah meninggal. 6 bulan Rasulullah meninggal, Fatimah meninggal. Jadi masih Abu Bakar, Fatimah meninggal. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab naik, yang nanya Sayyidina Ali, suaminya. Nah, yang bertentangan encingnya, Abbas. Maka saya bilang dari tadi, itunya jangan dibahas panjang-panjang, ya. Yang kita bahas ketegasan Sayyidina Umar bin Khattab. Saya bilang tadi, dari awal saya bilang ketika ngaji ini nih fokusnya pada keputusan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu mah cerita dari zaman dulu nama manusia, urusan warisan rupanya memang susah Urusan warisan mah susah. Belum ada formula yang mantap memecahkan warisan. Orang bisa, abang bisa sama ade bisa akur, emak sama anak bisa akur, baba sama saudara bisa akur. Belum ada formulanya dari zaman dulu. Maka dari awal udah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang namanya harta pasti ada fitnahnya. Urusan harta kita berantem, urusan anak kita berantem, ada ayatnya. Nah, yang kagak berantem urusan nikah, nggak ada inna fin nikahi fitnatun, nggak ada. Entar inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, ada di antara anakmu dan istrimu sebagai musuh buat kamu. Udah jadi anak jadi istri baru jadi musuh. Ada tuh. Kadang-kadang ada yang pegel banget sama bininya, ada yang pegel banget sama lakinya, ada yang pegel banget sama anaknya, ada yang pegel banget nggak kawin, ada. Nah, Julpi nyengir aja Julpi. Fastabba Aliyun wa Abbasun. Kalau bahasa kita saling berbantah Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, faqala ar-rahtu, maka berkata 4 orang yang masuk duluan tuh. Yang masuk duluan Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Amiral Mukminin, iqdi bainahuma wa arih ahadahuma minal akhar. Wahai Amiral Mukminin, putuskanlah keputusan di antara keduanya dan arih ahadahuma minal akhar. Kalau bahasa kita, biar di antara keduanya enak nih hubungannya. Cari win-win solution supaya nih Abbas dengan Sayyidina Ali tidak ada lagi permasalahan. Putuskan. Udah, sebab ini kalau nggak diputuskan berlarut entah. Kalau Sayyidina Umar meninggal berlarut kepada selanjutnya kan. Nah, faqala Umar, kata Sayyidina Umar, ittaidu, nyantai bang. Jangan buru-buru. Ittaidu, slow. Ya. Nyantai. Piala dunia masih lama. Anshudukum billahi alladhi bi'idnihi taqumus sama'u wal ardh. Aku akan sampaikan kepada kalian demi Allah yang dengan izinnya berdiri langit dan bumi. Hal ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Apakah kalian sudah mengetahui
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la nurasu ma tarokna sadaqatun. Kami para nabi tidak pernah meninggalkan warisan. Apapun yang kami tinggalkan, hukumnya adalah sedekah. Udah pernah dengar dong? 6 orang nih, kata Sayyidina Umar. Saudara-saudara, ente kan sahabat-sahabat kabir, bahasanya orang-orang sejarah senior. Anda ini sahabat-sahabat senior yang dari zaman Nabi pertama menerima wahyu sampai sekarang beriman, nemenin Nabi, Nabi hidup, Nabi hijrah, Nabi perang, ikut sampai Nabi meninggal. Anda menyaksikan. Pernah nggak Anda dengar Nabi pernah bersabda, kita para Nabi tidak pernah meninggalkan harta waris. Apapun yang kita tinggalkan, hukumnya sedekah. Nah, yuridu bidzalika nafsahu, yang dia maksud adalah dirinya. Maksudnya para nabi termasuk dirinya Rasulullah. Qalu qad qala dzalika. Kata yang 4 orang, iya Sayyidina Umar, saya pernah dengar Nabi ngomong semacam itu dan begitu maksudnya. Nabi tidak meninggalkan harta waris. Tuh, jadi pimpinan kudu punya dalil. Jangan kayanya pakai kayanya. Yang enak mah jangan pakai yang enak mah. Ini aturannya seperti apa sebenarnya aturannya? Nah, fa aqbala Umaru ala Abbasin wa Aliyin, lalu beralih pandangan Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali. Rupanya ini 2 sudut yang berbeda ya. 4 orang mungkin ada di sini, 2 orang ada di sini. Sayyidina Umar ngomong dulu 4 orang. Saudara, pernah dengar nggak Nabi ngomong bahwa para nabi tidak pernah meninggalkan warisan, apapun peninggalannya hukumnya sedekah? Pernah? Pernah. Oke, nengok sekarang kepada Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Ali. Nah, apa kata Nabi? Ansyudukuma billahi, aku sampaikan kamu demi Allah, hal ta'lamani anna Rasulullah SAW qad qala dzalika. Apakah kalian berdua pernah juga tahu bahwa Nabi pernah ngomong kayak begitu? Sekarang lu udah berdua gue tanya, pernah dengar nggak? Karena yang 4 udah bilang, ya dengar. Qala na'am. Keduanya bilang, iya. Tuh, biar berdebat itu kan dalil bahkan menghancurkan argumentasi Abbas dan Sayyidina Ali. Tapi ketika bicara kebenaran Nabi bilang, iya. Nggak pakai, tapi mungkin maksudnya bukan itu, nggak begitu, enggak. Yang bela diri kan gitu kadang-kadang tuh. Tahu nggak tadi lampunya merah? Tapi kan macet, tapi kan udah dah, lu lampu merah, harus berhenti, lu jalan salah, gua tangkap kata polisi. Tapi kan masalahnya yang lain juga pada lewat nggak ditangkap, biarin yang lain menyenting, lu gua tangkap. Tuh, kita kadang-kadang ngelawan. Sina Ali enggak? Iya, saya dengar. Qala, kata Sayyidina Umar, fa inni uhadditsukum an hadzal amri. Kalau begitu nih, gue sampaikan deh. Aku sampaikan kepada kalian masalah ini. Innallaha subhanahu qad khassa rasulahu sallallahu alaihi wasallam bihadzal fai bi syai'in lam yu'tihi ahadan ghairahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan untuk Rasulullah pada harta fai apapun itu dan tidak diberikan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala jalla zikru, keluar ayat Quran dari mulut Sayyidina Umar. Ini dalil namanya nih. Wa ma afa Allah ala rasuli minhum fama ujabtum alaihi min khailin wala rikabin laqadir. Intinya pokoknya harta fai milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika peperangan tidak terjadi, musuh melarikan diri, maka harta musuh semuanya milik Rasulullah. Berdasarkan ayat itu, maka dipastikan Rasul punya harta. Gitu ya. Berdasarkan itu maka Rasul punya harta karena pernah terjadi fai harta dari Bani Nadir. Fakanat hadhihi khalisatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka harta itu ketika masih ada Rasul milik Rasul, khalisatan, bersih, pure, 100% punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar kata pure itu waktu pasca sarjana, dosen saya yang pure. Pure itu apa? Pure. Ke Korea sama Kak Ustaz Maskur, ada orang jual pure water. Iya, pure water. Oh,
murni, air putih, pure water. Oh iya. Jadi sekarang kalau ngomong tulisannya pure. Ya, saya kan bahasa Inggris nggak begitu bagus untuk mengatakan goblok sebenarnya. Cuma saya bilang nggak begitu bagus, itu bahasa lebih sopan. Bahasa Inggris saya itu nggak itu bagus, belum bego sebenarnya. Nah. Maka saya kalau ngomong bahasa Inggris di rumah tuh suka ditawain sama anak. Alah, Abi mah bahasa Inggrisnya lokal banget, lokal. Iya, gue selokal-lokalnya pernah ke Korea. Iya, Mama juga ya. Gue mau bahasa Inggris bisa selokal-lokal gue pernah ke Taiwan, pernah ke Italia. Lu pasti banget, ya, mainnya di berdongkelan. Ngomong sama siapa lu? Hansip. Kalau boleh sombong ya begitu dah. Nah, dah. Summa, kemudian kata Sayyidina Umar, wallahi demi Allah, makhtaza hadunakum walasta'taraha alaikum. Rasul tidak pernah memberikan selain kalian dan juga tidak memprioritaskan atas kalian. Waktu zaman Rasul hidup, ada nggak di antara kalian yang diprioritaskan sama Nabi? Abbas dikasih berapa? Ali dikasih berapa? Fatimah dikasih berapa? Nggak ada. Itu zaman Nabi masih hidup. Dari harta itu Anda tidak dapat apa-apa kan? Bahkan laqad a'taqumuha wa qasamaha fikum hatta baqi hadal mal minha. Demi sungguhnya Rasul pernah memberikan kalian berdua dan membaginya pada kalian sampai masih tersisa itu harta. Kalau kalian diprioritaskan nggak ada sisanya. Misal Rasul dapat harta hitung-hitung kalau zaman sekarang 1 miliar. Misal dibagi tuh buat istrinya, dibagi buat anaknya, dibagi buat saudaranya, masih ada sisanya. Kalau prioritas kagak ada sisanya. Ada sisanya Rasul, beliin kuda, beliin onta, beliin pedang, beliin baju besi buat perang. Rasul aja tidak memprioritas kalian dibagi sesuai apa bagian buat kalian. Kalian sekarang ribut depan saya urusan itu. Hah? Nah, ini kalau udah ngomel begini nih, udah menang papan menang kacang, lemen congklak. Papannya punya dia, kacangnya punya dia, kapan aja udah kalah aja berhenti aja belum kalah. Orang punya dia papannya sama kacang. Nah sekarang nggak tahu main congklak. Main congklak itu main orang gabut. Nggak ngapa-ngapain, nungguin orang jalannya, kocok. Kagak habis-habisnya. Nah, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihi min hadal mal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafkahkan keluarganya napah 1 tahun mereka dari harta ini. Summa yakhudhu ma baqiya faj'alahu maj'ala malillah. Yang tersisa masih desanya Allah Rasul jadikan di jalan Allah. Fa'amila dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayatahu, seperti itulah Rasul memperlakukan hartanya selama dia hidup. Harta pai selama dia hidup begitu Rasul. Tsumma tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul wafat. Faqala Abu Bakar, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, fa ana waliyyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abu Bakar, saya yang menjadi pengganti Rasul. Faqadahu Abu Bakrin fa amila bihi bima amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap harta Rasul. Keluarganya, nafkahnya dari situ, saudaranya dibagi, lebihnya buat fisabilillah. Besok ada lagi hasilnya dibagi lagi begitu, sisanya fisabilillah. Yang Rasul kerjakan dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa antum hina idzin. Tapi kamu sekarang masuk tuh ke inti masalah. Lu datang sekarang, Tuh, nih Qur'annya, nih hadisnya, nih ijma Abu Bakar As-Siddiqnya. Kok sekarang gitu ya? Nih Abu Bakar kan pakai kias tuh, Nabi begitu, gua begitu. Nah, wa antum hina idzin fa aqbala ala aliyin wa abbasin, sambil nengok kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas. Sayyidina Umar ngomong kemudian menunjuk, dan ente sekarang baru pemimpin dalil dulu, orang udah skakster, udah diem aja udah. Nih ayatnya paham, oke. Nih hadisnya paham, oke. Nih Rasul kerjanya begini dulu, iya kan? Iya, zaman Sayyidina Abu Bakar lu kagak ngomong apa-apa zaman Sayyidina Abu Bakar. Emang apa sekarang lu baru ngomong?
Dulu bapak gua masih hidup lu nggak pernah tagih utangnya. Bapak gua mati lu datang gitu ya. Ada kan yang kadang-kadang orang udah meninggal datang bawa utang. Nah, dulu bapak gua masih hidup lu kemana aja? Bapak gua mati baru. Ada yang begitu. Dulu emak gua masih hidup lu pada diem aja. Giliran emak gua. Dulu orang yang ada lu pada diem aja. Orang yang meninggal baru ada aja. Nah, kata Sayyidina Umar, wa antum hina idin, sambil nengok. Ini kebayang ya bagaimana Sayyidina Umar tegasnya tuh. Siapa yang ditunjuk? Sayyidina Ali sama Sayyidina Abbas. Ini kalau bahasa kita, lu mau mantunya Nabi, lu mau pamannya Nabi, tapi pimpinannya kan tetap gua. Undang-undangnya begini. Dan lu paham undang-undang. Bahkan nanti di belakang hadis tentang Sayyidina Abu Bakar, kalau bicara kerabat sama Nabi, gue lebih hormat kerabat sama Nabi dibanding kerabat. Tapi undang-undangnya begini bang. Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar termasuk pemimpin yang dalam tanda petik deh, yang sebut dengan Al-Faruq, yang orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Tadi saya pagi ngaji saya bilang gitu, kalau ketika bicara baca Muraqil Umbudiyah di Nurul Iman, kita mau hatam dia baru memulai. Saya bilang begitu, ya cuma karena yang ngaji orang tua banyak begitu dan kajiannya agak ketasawuf kajiannya, maka kadang-kadang jadi kata kitabnya begini, mungkin teman-teman masih ingat, tapi saya kan udah lupa sih. Orang gua aja yang ngajar lupa, lagi lu yang ngaji. Nah, dulu di awal-awal kita ngaji Muraqil Umbudiyah yang malam Kamis ya. Nah, yang malam Kamis tuh kita pertama tuh. Itu di awal kita diajarin cara istinja kan. Nah, sama Imam Ghazali cara istinja diajarin kita. Salah satunya begini, salah satunya ada. Makruh kita istinja menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Tapi tidak makruh menghadap kepada mushaf dan membelakangi mushaf. Padahal mushaf lebih afdol dibanding kiblat. Kiblat jauh. Jadi kencing depan ada Quran nggak makruh. Kecuali emang niatnya menghina Al-Quran. Ini emang nggak kencing. Di depannya ada bupetnya ada Qurannya. Itu nggak makruh. Bagaimana surahnya kita nggak ngerti itu ya. Itu bisa bupet Quran kencing di situ bagaimana ceritanya? Dibanding menghadap kiblat jauh. Itu namanya lebih mengutamakan yang mafdul dibanding yang afdol. Saya bilang Bapak, afdol itu yang terbaik, bukan yang paling benar. Yang jenggotan itu afdol, bukan paling benar. Yang kagak jenggotan juga benar. Sebab yang kagak jenggotan kagak kafir, kagak munafik. Yang jenggotan udah muslim afdol. Bicara pahala, lemengan jenggot banyakan dia. Tapi bukan berarti yang kagak jenggotan kagak benar. Nah, jadi kalau Bang Jaya ini sembahyang qobliyah, ba'diyah, isya, qobliyah, ba'diyah itu afdol. Tapi ketika Ustaz Zulfi kagak qobliyah, kagak ba'diyah juga bukan berarti salah. Itu kan sunnah. Kecuali Ustaz Zulfi kagak sembahyang isya, lain cerita. Tapi kalau qobliyah, ba'diyah itu bicara afdol. Bukan bicara salah. Nah, yang tahajud, yang kagak tahajud, yang mana yang munafik? Nggak ada. Itu bicara sunnah. Ini bicara afdol. Besok nih ada yang puasa Senin, ada yang kagak puasa. Yang puasa afdol, yang kagak puasa tetap muslim. Tapi dalam urusan puasa kurang afdol. Kagak salah, kagak orang sunat sih. Bahkan kadang-kadang yang ngerjain afdol merasa benar, menyalahkan yang kagak afdol. Padahal itu cuma kurang afdol, bukan kagak benar. Nah, kalau pakai gamis mah afdolnya pakai baju putih ya. Kalau pakai gamis putih, pakai baju hitam kurang afdol. Nah, pakai lepis, pakai kaos bola, pakai baju putih, kagak afdol juga. Nah, kayak gitu ya. Tapi bukan berarti salah, semuanya tutup aurat. Ini bicara afdol. Kalau bahasa kita ngaji subuh kemarin, main banyak-banyakan pahala. Itu doang lemengannya. Yang langkahnya dari masjid jauhan, pahalanya banyakan. Bukan berarti yang rumahnya dekat masjid salah. Ntar gue pindah. Nyeksa gue lu. Nah. Dah, ini ketegasan Sayyidina Umar bin Khattab.
Kemudian waqala, berkata Sayyidina Umar, tazkurani, aku kasih peringatan kamu, aku ingatkan kalian berdua, anna Abu Bakrin amila bihi kama takulani, bahwa Sayyidina Abu Bakar melakukan padanya sebagaimana kamu katakan, wallahu ya'lamu innahu bihi, dan Allah mengetahui bahwa Sayyidina Abu Bakar pada urusan ini la shadikun barun rasyidun tabi'un lil haqqi. Sayyidina Abu Bakar waktu memegang harta Rasul itu memperlakukan harta Rasul seperti Rasul memperlakukan hartanya. Dan kita sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu termasuk laki-laki yang shadiqun, jujur, barun, berbakti, rasidun, cerdas, tabi'un lil haqqi, mengikuti kebenaran. Setuju? Ya, gitu ya. Senali, gitu ya, Abbasnya, setuju, setuju. Lanjut. Summa tawaffallahu Abu Bakr, kemudian wafat Sayyidina Abu Bakar. Fakultu ana waliyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr. Dan saya berhak mengatakan setelah saya dilantik bahwa saya adalah pengganti Rasulullah dan saya adalah pengganti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setuju? Faqabattuhu sanataini, aku pegang harta Nabi selama 2 tahun min imarati, dari pemerintahanku, a'malu bihi bima amila Rasulullah wa Abu Bakr. Aku perlakukan harta Rasulullah sebagaimana Rasul memperlakukan hartanya, sebagaimana Abu Bakar memperlakukan harta Rasulullah. Persis yang dilakukan Rasulullah dilakukan Abu Bakar, saya lakukan. Persis sama. 2 tahun udah berjalan. Dan gak ada masalah. Nah, wallahu ya'lamu anni bihi shadiqun barun rasidun tabi'un lil haqqi. Dan Allah tahu saya dalam masalah ini sama dengan Abu Bakar. Shadiqun barun rasidun tabi'un lil haqqi. Setuju? Begitu Bang kalau ngasih argumentasi Bang. Namanya jami' mane. Ya, susah digugat udah. Ayat Qur'annya tuh, lu mau bantah? Nih, ada 4 orang yang bisa menyatakan betul Sayyidina Umar. Hadisnya, tuh, lu mau bantah? Nih, ada 4 orang yang menyatakan. Ngetang-ngetang 4 orang ya kan? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Yang kalau dibilang benar. Siapa yang mau bantah? Makanya kalau yang saya bilang dulu kan, ada seorang istri datang ke rumah curhat tentang suaminya. Saya nggak mau, harus datang laki-lakinya. Seorang suami curhat istri, enggak, bini lu bawa kemari dua-duanya. Kalau perlu mertua lu kemari. Jadi ada saksinya, kita ngomong. Nah, ada yang perempuan, Assalamualaikum Ustaz, bisa curhat enggak ini najis? Lu siapa? Yang begitu-begitu mah blokir aja Bang Jenny. Kita blokir aja. Akhirnya masalah dia nggak selesai, kita punya masalah sama bini urusannya. Ya. Nah, yang saya sayangkan itu ada perempuan nelpon itu, dia dapat nomor telepon dari saudara saya dari saudara saya. Dia disuruh ngubungin saya tentang masalah ini. Waduh, repot. Gimana perempuan? Tahu rumahnya di mana? Kalimantan. Jauh banget kan? Saya bilang, waduh, mana perempuan lagi. Ribet. Maka jangan begitu. Yang benak kayak begitu, ingat itu. Yang anak keluarganya datang, ngobrol. Jadi ketika ini, nih ada saksinya yang ngomong. Kasih nomor yang enak aja tuh. Bener nggak? 4 orang nih, bener. Oke, setuju? Setuju. Dah. Lanjut. Sekali lagi ya, saya tegaskan baca hadis ini fokus pada ketegasan Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan fokus ke lain-lainnya. Nanti hati kita takut tergoncang doang terhadap sahabat Nabi. Saya khawatir nanti Sayyidina Ali nyari warisan bininya. Dia mau nyari warisan bininya juga mantunya Nabi. Berteman sama Nabi. Bininya anak Nabi. Masuk surganya dijamin sama Nabi. Kita yang dengki. Udah, jangan. Sayyidina Abbas, encingnya Nabi yang pernah dijadikan tawasul oleh Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar tuh ketika lagi musim kering kagak hujan-hujan tawasulnya sama Sayyidina Abbas. Allahumma inna natawassalu bin nabiyyina. Allahumma inna tawassalna bin nabiyyina wal ana tawassalu bi ammi nabiyina Abbas. Pamtirna ya Allah. Ya Allah, kami dulu bertawasul kepada nabimu. Sekarang nabi udah meninggal, saya bertawasul kepada paman nabimu Abbas. Pamtirna, turunin kami hujan. Hujan ban mueng. Coba. Tuh. Jadi dia mah urusan warisan ibarat dosa 100, dosanya cuma 0,3. Masih ada 99,7. Kita yang hasad dosa 100, 9,7-nya, 97-nya yang dosa. 0,3-nya yang benar. Sisi manusia pasti orang ada salahnya kan, sisi kemanusiaannya. Ya kalau begitu enak tuh kita hidup tuh. Jadi kapan-kapan melihat orang, menurut kita orang alim sih begitu. Manusia, jangan-jangan juga tobat weh. Jangan-jangan juga nangis di sajadah. Jangan-jangan juga pingsan ingat dosanya. Jangan-jangan. Udah, itu urusan dia yang Maha Kuasa. Kita nggak tahu. Kita dosanya ngira aja. Lu dosa lu, iya gue juga tahu dosa. Tawa, girang bener. Bikin dosa, ada yang dipamerin. Nah, dah. Kemudian kata Sayyidina Umar, summa ji'tumani. Kemudian sekarang kalian berdua datang kepada saya. Kilakuma wa kalimatukuma wahidatun wa amrukuma jami'an. Kamu datang berdua, omongan anda berdua sama urusan warisan. Urusan yang saya udah urus, ngikutin Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajitani yakni Abbas, engkau datang kepadaku, kata Sayyidina Umar. Yang dimaksud adalah Sayyidina Abbas. Fakultu lakum, aku sampaikan kepada kalian berdua. Inna Rasulullah SAW qala la nurasu ma tarakna sadaqat. Rasul pernah bersabda, kami para nabi tidak pernah meninggalkan warisan. Apapun yang kami tinggalkan hukumnya adalah sedekah. Oke? Itu yang Nabi pernah sampaikan kepada kita semua. Ingat ya? Oh, luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab. Pantas setan juga takut menjia ya. Pantas dah. Sayyidina Umar lewat di Bakun, setan lewat di Sahabat. Nggak mau ketemu Sayyidina Umar. Gue lewat Sahabat ya, Sahabat paling-paling ketemu Bang Jai ini. Ketemu Bang Mu'ain, ketemu Abai, enteng ini mah. Ya, paling hebat Haji Bulai, tepar juga. Sayyidina Umar tuh lagi lewat di Bakun, Sayyidina Umar lewat, ada setan. Nggak mau ketemu. Coba. Gue nggak pandang lu siapa, kira-kira begitu. Undang-undangnya la nurasu wa tarakna sadaqah, itu undang-undangnya. Nabi nggak meninggalkan warisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidina Umar bin Khattab pantas dah masuk surga deh ya. Pantas masuk surga we. Pimpinan kayak gini pantas masuk surga. Enggak ngudu, kalau bahasa kita kagak ngudu, siapa kayak kagak ngudu. Walaupun ujung-ujungnya tetap Sayyidina Umar besok subuh kita akan bicara lagi hadis tentang Sayyidina Umar yang ada pemikiran kalau bahasa saya itu nerobos undang-undang tapi demi kebaikan. Yang kemudian di mazhab Syafi'i Imam Hamid bin istihsan. Di undang-undang dikecualikan. Sayyidina Umar pertama lah yang tidak memotong tangan pencuri di waktu paceklik. Ketika paceklik terjadi, banyak orang mencuri, jangan dipotong, di penjara aja. Emang kenapa? Ya sekali lagi, itu pertimbangan. Itu namanya hukum sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum sejalan dengan nyolongnya, iya betul. Hukuman secara tertulisnya itu harus dipotong tangan. Tapi kan yang melatar belakangnya dia mencuri harus. Maka kalau bahasa undang-undang, di buku undang-undangnya itu bisa 10 tahun, tapi di meja hakim bisa jadi 5 tahun, gitu kan? Di meja hakim bisa jadi 3 tahun. Hukuman penjara maksimal 10 tahun, kata bukunya. Tapi pas dilihat sama hakim, ini mah berarti begini dong, ini berarti begini. Ya kagak lah. Hukuman 2 tahun. Yang mana protes kok cuma 2 tahun, terlalu banyak pertimbangan. Tuh. Maka kata Sayyidina Umar, bukunya mah udah dipotong tangannya. Tapi ini paceklik weh. Ini paceklik. Banyak orang pada susah. Mempertahankan hidup. Akhirnya imannya tipis. Mencuri. Mencurinya tetap salah. Dihukum. Tapi potongan tangannya maksimal nggak usah. Itu namanya istihsan. Nah. Dah. Tuh kan benar. Ini ngeceramah aja sampai sengaja weh. Seru emang. Seru dah.
Da. Falamma badali an adfa'hu ilaikum. Tatkala saya harus memberikan harta Rasul kepada kalian berdua. Kalau Anda mau juga nih, hai Abbas, hai Ali bin Abi Thalib. Qultu, aku harus sampaikan syarat catatan semacam ini. Saya akan langgar ini aturan, tapi dengan catatan. Nah, apa bahasanya kalau gubernur menggunakan hak apa namanya? Bukan. Jadi ada sebuah yang dia boleh menggunakan hak itu gitu. Nah, saya lupa namanya dulu. Gubernur Ahok pernah menggunakan, kemudian Gubernur Ma'azani Subadidan pernah menggunakan ketika menetapkan UMR tahun lalu. Kan beda di Jakarta menggunakan UMR tahun lalu. Nama, kita lupa ada tuh. Ntar kalau udah keinget saya sampaikan. Minggu depan kali baru inget. Nah, in syi'tuma dafa'tuhu ilaikuma, kalau kalian berdua mau aku berikan kepada kalian ala anna alaikuma ahdallahi wa misaqahu. Tapi kalian harus berjanji, kalian harus bersumpah demi Allah, wa misaqahu, dan menguatkan janji demi Allah. La ta'malani bihi bima amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa ma amiltu bihi mundu walitu. Kau akan perlakukan harta itu sebagaimana Rasul memperlakukannya, sebagaimana Abu Bakar memperlakukannya, sebagaimana aku sejak aku menerima jabatan aku perlakukan. Wallahi demi Allah, bersumpah Anda berdua, saya kasih, tapi perlakukan seperti diperlakukan Rasulullah, Abu Bakar, dan saya lakukan. Oke, saya akan langgar ini undang-undang, tapi tolong ketika saya serahkan Anda berjanji demi Allah. Ya kan buat pimpinan kan ngurangin kerjaan kan, paling-paling udah yang bilang dulu sama dia aja tuh kemudian kerja. Wa illa fala tukallimani. Kalau kalian tidak mau bersumpah, tidak mau berjanji, udah nggak usah ngomong lagi mas ya. Nih saya kasih, kalau bahasa kita nih, gua kasih lu. Tapi tolong perlakukan ini seperti perlakukan Rasul memperlakukan, Abu Bakar memperlakukan, saya memperlakukan. Kalau Anda tidak berani, udah nggak usah ngomong lagi. Jangan lagi bicara soal warisan Rasulullah. Ya, begitu. Abbas, Ali, paham? Fakultuma, aku bilang juga kepada kalian, idfa'u ilaina bidzalika, serahkan itu kepada kami dengan yang demikian itu. Fabadaba'tuhu ilaikuma, sekarang kalian bilang ke saya, hai Amirul Mukminin, berikan kepada saya harta Rasul, saya akan perlakukan seperti yang Anda inginkan. Ngomong begitu. Kalau bodoh ngomong begitu, saya kasih. Ada saksinya 4 orang nih. Ngomong begitu, ngomong. Ayo ngomong. Ali ngomong, Abbas ngomong. Jadi kalau misalkan Anda ngomong, ya serahkan dah harta Rasul, nanti saya perlakukan seperti memperlakukannya Rasul, Abu Bakar, dan Anda. Ya, ngomong begitu, saya kasih. Ini saksinya 4 orang. Luar biasa ya, Umar. Pada waktu ilaikuma, aku berikan kepada kalian berdua. Tapi ngomong, tolong. Kalau sekarang kan ditulis ya, tulis pakai materai, saksi 4 orang. Bukan lagi 2, 4. Sekarang makanya 2. Apa taltamisani minni qada aghir dzalik? Apakah kalian berdua mencari keputusan selain ini? Fa wallahi alladzi bi izni taqumus samawati wal ard la aqdi bihi bi qada'i ghairi dzalik hatta taqumas saah. Kalau kalian cari keputusan selain ini, saya tidak akan pernah putuskan demi Allah sampai hari kiamat. Kalau kalian pengennya begini, selain nama saya separoh, tapi nggak usah pakai saya tugas, nggak ada lah jadi kayak gitu. Semua gua kasih, tapi perlakukan seperti memperlakukannya Rasulullah, Abu Bakar, dan saya di awal-awal. Nah, kalau tidak mau semacam itu, demi Allah, sampai hari kiamat saya tidak akan pernah putuskan. Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, fa in ajaztuma anhu fadfa'a ilayya wa ana akfikuma. Tapi kalau Anda nanti ketika melaksanakannya lemah, kagak sanggup, kembaliin ke saya. Coba. Fa in ajaztuma, kalau kamu lemah anhu dari ngelakuin itu tuh nggak bisa, akhirnya berat ternyata, fadfa'a ilayya, kembalikan ke saya. Wa ana akfikahuma, saya cukupkan rizki Anda berdua. Lewat. Gua jamin hidup lo.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, sekali lagi deh ya. Ini kita lihat bagaimana ketokohan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka orang rata-rata takut sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, jangan orang lah, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la nurasu ma tarakna fa huwa shadaqatun. Bab bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami para nabi mewariskan harta, apapun yang kami tinggalkan maka hukumnya adalah sedekah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradna ayyab'atsna Utsman ila Abi Bakrin yas'alnahu mirasahun. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa anak kita yang mau sembahyang jamaah. Anna azwajan Nabi, bahwa istri-istri Nabi hina tufi Rasulullah, ketika Rasul meninggal dunia, aradna ayyab asna Utsman, ingin mengutus Sayyidina Utsman ila Abi Bakrin, kepada Abu Bakar khalifah pengganti Rasul, yas'alnahu mirathahunna, untuk menanyakan warisan mereka. Bini-bini Nabi pernah ngomong, gimana kita utus aja Sayyidina Utsman ya buat nanya kepada Abu Bakar, kita dapat warisan kan dari Nabi. Nah, istri-istri Nabi kan ketika meninggal masih ada Aisyah radhiyallahu anha, masih ada Hafsah binti Abu Bakar, masih ada Zainab binti Jahash, masih ada Juwairiyah, masih ada Maimunah. Nah, kata bini-bininya, Nabi meninggal ini kita nggak dapat warisan apa ya? Para istri ingin mengutus Sayyidina Utsman bin Affan. Faqalat Aisyah, kata Aisyah, alaysa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakna sadaqatun. Kata Aisyah, lah bukan Nabi pernah ngomong begini, empok ya. Mang tuaan mana itu? Nah, kalau istri sebagai istri itu anak Aisyah. Sebab habis Khadijah meninggal nikah dengan Aisyah. Secara umur muda anak Aisyah. Aisyah bini tua tapi umur muda. Yang lain bini muda tapi umur tua. Jadi yang penting mudanya apa umurnya? Nggak ada yang nyaut. Pada takut tebing di samping lu ya. Dah. Ini cerdasnya Aisyah. Kata Aisyah, mohon maaf istri-istri Nabi, bukankah Rasul pernah bersabda, la nurasu ma tarakna sadaqatun. Kita para nabi tidak meninggalkan waris. Apa yang kita tinggalkan itu adalah sedekah. Jangan nyari warisan, nggak ada nabi warisannya, nggak ada. Yang ditinggalkan sama Nabi di Khaybar ada, itu tadi harta pai ada. Nabi udah menyatakan itu sedekah, bukan harta warisan. Kita kan udah cukup dikasih sama khalifah. Sayyidina Abu Bakar yang tadi tuh dicukupin, nanti Sayyidina Umar dicukupin. Mau nyari apa lagi? Ya mohon maaf kalau pakai bercanda nih, kita kan janda-janda yang nggak bisa kawin lagi. Ummahatul mukminin. Istri para nabi itu, istri nabi itu adalah ummahatul mukminin, ibunya orang mukmin. Nggak boleh dinikahin. Maka tidak ada sejarahnya istri nabi kawin lagi, nggak ada. Emang nggak boleh, haram. Itu ibunya orang mukmin. Maka kalau kita nikahin Aisyah berarti kita anak nikahin emak. Nggak boleh. Buat apa lagi? Tinggal buat ibadah doang, kata Aisyah. Cukup dicukupkan dengan apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih, ini hadis-hadisnya panjang lagi nih. Ini zaman Sayyidina Abu Bakar, Fatimah Az-Zahra nyari warisan babanya. Nih Fatimah. Hadis ini sama dengan hadis subuh besok. Ngaji subuh di Bukhari ini juga diangkat nih. Pas saya lihat tadi, alhamdulillah gue mutola'ah satu aja. Sama hadisnya persis banget sama di Bukhari. Cuma besok sampai apa kagak, wallahu alam. Besok sampai apa kagak, wallahu alam. Tapi ya paling kagak kan minggu besok udah aman gua. Ya, nggak pakai mutola'ah. Jadi ini zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada Abbas dan Sayyidina Ali, ketegasan Sayyidina Umar. Nanti zaman Sayyidina ketegasan Sayyidina Abu Bakar sama juga. Dan hadis yang digunakan sama. Yang minta siapa? Fatimah, anaknya. Lu mau kata anak Nabi, ini undang-undangnya. Luar biasa. Kita belajar deh ya, tauladan kita dari Khulafaur Rasyidin. Maka wajar kalau Nabi SAW pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Bel sudah berbunyi. Wallahu a'lam.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim wa karim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana زدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من جوع لا يشبع من دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأرواح وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.